Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Novitasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di tempat saya bertugas SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi barisan geometri. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini memberi manfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak, Ibu mau tanya, apakah sudah siap untuk belajar bersama Ibu hari ini? Siap, Bu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau hadir semua, baik, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, silakan Aris memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk melatih fokus Anda dan Anda sadar penuh mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian bersama-sama ice breaking. Oke? Ice breaking tepuk tangan yang kemarin kita sudah pelajari ya. Baik. Ibu akan mulai dengan warna merah, hijau, kuning, putih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu dong. Anak-anak, materi kita hari ini adalah barisan geometri. Di sini kalian melihat ada gambar bakteri Escherichia coli dan ada seorang perempuan yang terkena penyakit diare. Oke. Bakteri Escherichia coli ini adalah salah satu bentuk dari barisan geometri berkembang biaknya. Oke. Bakteri Escherichia coli ini yang menyebabkan penyakit diare. Mungkin pernah dengar tentang penyakit diare? Pernah. Salah satu penyebab penyakit diare ini adalah disebabkan oleh bakteri Escherichia coli ini. Bakteri ini akan berkembang biak menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Oke. Jika dalam tubuh kita, dalam tubuh kalian atau dalam tubuh penderita diare terdapat bakteri Escherichia coli, maka dia akan berkembang biak selama 15 menit ya, menjadi 2. Bayangkan jika ada 10 bakteri Escherichia coli dalam tubuh kita, maka bakteri ini akan berkembang dari 10 15 menit kemudian menjadi 20. 15 menit kemudian dalam kurun waktu 30 menit dia berkembang menjadi 40. Sekarang bagaimana kalau dia 4 jam? Nah, kalau dia 4 jam, berapa banyak bakteri Escherichia coli dalam tubuh kita selama 4 jam? Dari 10 bakteri awal yang masuk. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menguasai apa itu materi barisan geometri. Oke. Barisan geometri ini adalah barisan yang memiliki pengali atau rasio tetap untuk setiap 2 suku yang berdekatan. Oke? Atau barisan geometri ini adalah pola bilangan atau urutan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio tetap
antar sukunya. Manfaat, motivasi, atau gambaran dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari barisan geometri ini adalah, nah, ini ada gambar. Manfaat yang pertama adalah kita dapat mengetahui perkembangan mikroorganisme dan amuba atau bakteri atau virus. Jadi dengan belajar barisan geometri ini kita dapat menghitung perkembangan bakteri, menghitung perkembangan virus, menghitung perkembangan amuba. Oke, dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yang kedua, kita dapat menghitung perkembangan sel dalam tubuh kita maupun dalam makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, manfaat, motivasi, gambaran pembelajaran barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pertumbuhan penduduk dan polanya. Perkembangan pertumbuhan penduduk. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Adakah yang mau bantu Ibu membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang paling dekat dengan Ibu deh, oke? Friska, silakan Friska. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pembantuan PowerPoint dan LKPD peserta didik dapat 1. Menemukan konsep barisan geometri dengan benar. 2. Menentukan suku tertentu pada barisan geometri dengan benar. 3. Menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan geometri dengan benar. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Priska. Beri aplaus untuk Priska. Oke, baik anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, menentukan konsep barisan geometri dengan benar. Yang kedua, menentukan suku tertentu pada barisan geometri dengan benar. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri dengan benar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Model pembelajaran hari ini akan kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran PBL. Model pembelajaran PBL ini adalah model pembelajaran yang berorientasi pada masalah. Nanti Ibu akan berikan masalah kepada kalian dan kalian akan menyelesaikan masalah secara berdiskusi kelompok. Oke, seperti itu. Karena model pembelajaran kita adalah model pembelajaran PBL yang berorientasi pada masalah, baik, hari ini Ibu akan memberikan kalian masalah. Ini ada 2 masalah. Ini ada masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Oke. Masalah yang pertama adalah pada bentuk daun. Lihat perkembangan batang daun. Keterangannya adalah Pak Joko menanam tanaman herbal daun mint. Dia biasa menjualnya dalam bentuk dibuat teh. Pak Joko selalu rajin merawat daun mintnya tersebut. Dari stik batang awal yang hanya 4 daun, 1 bulan kemudian menjadi 12 daun, dan bulan selanjutnya menjadi 36 daun. Oke, dari masalah pertama, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, tolong dipahami dengan baik masalah ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan tangan. Siapa yang belum memahami? Siap, saya Bu. Oke, satu orang ya. Oke, silakan. Diva. Oke, Diva, silakan Diva. Jika perkembangan daun setiap bulan itu berbeda, apakah itu termasuk barisan geometri? Oke, baik. Terima kasih Diva. Tepuk tangan dulu dong. Baik anak-anak, ini Diva bertanya, jika bentuk perkembangan daunnya tidak sama, apakah dia sebuah barisan atau sebuah pola bilangan barisan geometri?
Oke, untuk mengetahui pola barisan geometri, kita kembali kepada pengertian barisan geometri. Jika pola bilangan urutannya memiliki perbandingan atau rasio tetap antar sukunya, maka dia disebut barisan geometri. Apabila tidak berbentuk pola polanya dengan rasio tidak tetap atau perbandingan tidak tetap, maka dia bukan merupakan barisan geometri. Mungkin dia barisan bilangan yang lain. Seperti itu anak-anak. Paham? Setelah kita orientasi pada masalah pertama, selanjutnya kita akan orientasi pada masalah yang kedua. Perhatikan di sini ada gambar perkembangbiakan sel. Dalam tubuh manusia terdapat sel yang merupakan komponen sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Oke, ini selnya. Sel-sel hidup dalam sehari dapat membelah menjadi 2. Di hari kedua menjadi 4 sel. Begitu seterusnya setiap hari. Oke, pertanyaannya adalah tulislah apa saja yang diketahui dari soal di atas. Yang kedua, berapa jumlah sel setelah 10 hari? Selanjutnya, pada hari keberapa sel akan berjumlah 1.048.152. Oke, untuk menyelesaikan masalah 1, masalah 2, maka kalian akan menyelesaikannya dengan mengerjakan LKPD bersama dengan teman-teman dalam diskusi kelompok. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Baik anak-anak, untuk menyelesaikan masalah yang pertama, masalah Pak Joko, masalah yang kedua tentang perkembangan sel dalam tubuh manusia, kalian akan menyelesaikannya dengan diskusi kelompok. Baik, Ibu akan bagikan kelompoknya. Oke, kelompok diskusi. Ini ada kelompok 1, Dwi, Silsia, Priska, Raffi, Carlos. Kelompok 2, Mas Ayu. Oke, silakan berkelompok menurut kelompok diskusi yang sudah Ibu buat berdasarkan hasil pretest kemarin. Oke, silakan menuju kelompok diskusi yang telah Ibu buat. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan yang sudah ada kelompoknya membentuk kelompok sekarang. Silakan. Silakan diskusi kelompok sekarang. Kemudian 18 selanjutnya itu 16 tahun, 16 daun. Oke, waktu diskusi kelompoknya sudah habis ya. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan masalah 1. Sebelum kami menyelesaikan masalah atau mempresentasikan masalah ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Christine Anggraini dan rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Depa Zarina. Nama saya Bimarita Angelina. Perkenalkan, nama saya Siusya Yonanda. Perkenalkan, nama saya Carlos Ricardo. Perkenalkan, nama saya Resita Ricardo. Baik, permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh teman saya yang bernama Diva. Kepada Diva kami persilakan. Oke semuanya, dilihat dari orientasi masalah pertama, Pak Joko menanam tanaman herbal daun mint. Dia biasanya menjual dalam bentuk kering atau untuk dibuat teh.
Pak Joko juga selalu rajin merawat daun mintnya tersebut. Dari stek batang awal itu hanya ada 4 daun. 1 bulan kemudian itu menjadi 12 daun. Dan bulan selanjutnya menjadi 36 daun. Dari permasalahan 1 terdapat soal nomor 1 itu, dapatkah kamu membantu Pak Joko untuk menemukan beberapa helai daun mint pada bulan keempat dan kelima? Oke, di sini pada awal bulan pertama itu tumbuh sebanyak 4 helai daun mint, dan pada bulan kedua itu tumbuh sebanyak 12 daun mint. Pada bulan ketiga itu tumbuh sebanyak 36 daun mint. Pada bulan keempat itu tumbuh sebanyak 108 daun mint, dan pada bulan kelima itu tumbuh sebanyak 324 daun mint. Pertumbuhan tersebut bertambah dengan perkalian 3 dan seterusnya. Baik teman-teman, pada masalah 1 ini saya akan menjelaskan masalah nomor 2. Oke, di dalam soal tersebut kita bisa baca bahwa buatlah pola barisan dari banyak daun mint yang didapat pada setiap daun. Kita bisa lihat bahwa pada stik batang awal hanya ada 4 daun. Kita kembali ke soal. Buatlah pola barisan bilangan dari banyak daun mint yang terdapat pada setiap bulan. Kita bisa lihat pola barisan. Apa sih yang dimaksud dengan pola barisan? Oke, pola barisan adalah sekumpulan data yang bilangan-bilangannya membentuk pola tertentu. Di sini ada stik batang awal yang hanya 4 daun awalnya. Pada 1 bulan kemudian menjadi 12. Di mana dapat menjadi 12? Di situ ternyata kita bisa melihat ternyata dari 4 ke 12 ini memiliki selisih pengalian 3. 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 3 sama dengan 36, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa susunan tersebut membentuk pola barisan bilangan. Baiklah, saya akan menjawab dari soal yang ketiga. Dari soal dapat kita lihat, carilah informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui apa pola dari barisan di atas. Dari berbagai sumber yang kami temukan bahwa pola barisan di atas adalah barisan geometri. Kenapa kami dapat menyimpulkan bahwa barisan geometri itu? Karena dapat kita lihat dari pengertian dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki atau mempunyai rasio atau pengalian tetap di antara setiap sukunya. Lalu seperti contoh di soal yang nomor 1. Dari bulan pertama itu 2. Bulan kedua itu adalah 12. Dapat dari mana itu 12? Dari 4 dikalikan 3. Terus di bulan ketiga itu dapat dari mana itu? Dari 36. 12 dikali 3 dan begitu juga dengan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Tuliskan hubungan antara bilangan yang berurutan. Ini saya sudah menuliskan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-10. Untuk bulan ke-1 itu ada 4. Dan untuk bulan kedua itu 12, dari mana 12 itu karena dari 4 dikali 3. Dan ini juga dapat disimpulkan sebagai A dikali R. Untuk bulan ketiga itu ada 36, itu dapat dari 4 dikali 3 pangkat 2, karena R-nya kita pangkatkan 2 dan dapatlah AR kuadrat. Dan begitu juga sampai ke bulan ke-10 yaitu 78.732, itu kita dapat dari 4 dikali 3 pangkat 9 dan disimpulkan jadi AR pangkat 9. Mengapa kita katakan 3 ini sebagai R? Karena R adalah pengali pada setiap suku pada barisan geometri. Bagaimana cara kita mendapatkan R? R bisa kita dapatkan dengan membagikan suku kedua dengan suku pertama. Itu coba ya. Ya, kita dapatkan 3. Dan untuk mencobanya lagi supaya lebih bisa membuktikan, kita bisa juga memakai U3 per U2 sama dengan 36 per 12 sama dengan 3. Ya, tetap 3. Berarti dari hasil ini kita bisa mendapatkan rumus R adalah
R adalah UN per UN-1. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan soal nomor 5. Dapatkah kamu merumuskan bagaimana cara menentukan banyak daun bila dipanen pada bulan ke-N? Oke, kita ulang lagi. A merupakan suku pertama pada barisan, dan R merupakan rasio dari perbandingan suku ketiga dibagi suku kedua. Dari suku pertama kita mendapatkan nilai 4. 4 merupakan A. Dan suku kedua berjumlah 12. Dapat kita rumuskan dengan A dikali R. Dan suku ketiga kita dapatkan 36 atau A R kuadrat. Begitupun seterusnya. Dapat kita simpulkan dari uraian di atas, kita mendapatkan simpulan untuk banyak daun bila dipanen pada bulan ke N atau suku N. Kita mendapatkan rumus A R pangkat N min 1. Baiklah, saya Resi Karikadjano. Di sini saya akan menjelaskan dari permasalahan nomor 6. Tuliskan bagaimana rumus umum barisan geometri yang didapat dari masalah di atas. Dari pola di atas, kami dapat menentukan konsep barisan geometri untuk menentukan ke N. Maka, UN sama dengan AR N-1. Dengan catatan, UN sama dengan suku ke N barisan geometri. A sama dengan U1 atau suku awal, yang bisa juga disebut suku pertama. N adalah banyaknya suku dari deret geometri tersebut. R adalah rasio. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali. Baik, selanjutnya masalah 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Mau tanya, kelompok 2 apakah seluruhnya akan presentasi atau mewakilkan saja kelompoknya? Wakilkan saja, Bu. Oh, mewakilkan saja. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada selanjutnya saya persilakan untuk anggota kelompok 2 kelompok saya untuk memperkenalkan namanya masing-masing. Saya persilakan untuk kakak. Perkenalkan, saya Afika Lorenza. Perkenalkan, saya Pingglar Sati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Putra. Berdasarkan video materi yang ditayangkan, orientasi masalah tersebut adalah sel merupakan komponen sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Dari video yang diputar, dapat dilihat bahwa satu sel hidup dalam sehari dapat membelah menjadi 2. Di hari kedua menjadi 4 sel, dan begitu seterusnya setiap hari. Nah, di sini saya akan membahas soal 1, yaitu tulislah apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Sudah kita lihat bersama-sama tadi, yang dapat kita ketahui dari soal tersebut adalah suku pertama atau dapat kita sebut sebagai U1 sama dengan 1, dan suku kedua U2 sama dengan 2, dan suku ketiga U3 sama dengan 4. Maka kita dapat mengetahui suku pertamanya dilambangkan dengan A sama dengan 1, dan rasio deret tersebut dilambangkan 2. Dari mana mendapatkan rasio deret tersebut? Deret suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 2, dan suku ketiga adalah 4. Dari 1 ke 2 ini kita dapat mengetahui 2, dan 2 ke 4 ini bisa dikali sama dengan 2. Jadi rasio tersebut dilambangkan dengan 2. Baik, saya Pingglar Sati akan menjawab pertanyaan kedua. Di sini soalnya berapa jumlah sel setelah 10 hari? Berapa ya kira-kira? Di sini kita ketahui bahwa yang ditanya adalah berapa jumlah sel setelah 10 hari. Jadi N di sini berarti 10. Dari penjelasan kelompok 1 tadi didapatkan bahwa rumus untuk mencari jumlah geometri ini adalah UN sama dengan ARN-1. Jadi kita masukkan
U10 sama dengan AR 10 min 1. R min 1 sama dengan Q10 min 1. U10 sama dengan AR pangkat 9. Sehingga U10 sama dengan 1 kali 2 pangkat 9 sama dengan 512. Untuk soal ketiga, menanyakan pada hari keberapakah sel akan berjumlah 1.048.152. Jadi sudah diketahui bahwa UN itu jumlahnya 1.048.152. Sehingga kita bisa mencari pada hari keberapakah, yakni yang ditanyakan adalah N, dengan mensubstitusikan rumus A kali Rn-1 ini ke UN. Sehingga didapat bahwa 2N dikali 1 dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 1.048.152. Kita kalikan 2 dengan kedua ruas untuk menghilangkan 2 pangkat min 1-nya, sehingga ini bisa dicoret. Sehingga dapat didapat 2N sama dengan 2.096.304. Nah, karena eksponen merupakan kebalikan dari logaritma, kita bisa menghasilkan nilai N dengan cara membentuk 2.096.304 ini menjadi bentuk logaritmanya, yaitu 2 log 2.096.304. Dengan menggunakan rumus pengubahan basis menjadi logaritma berbasis 10, kita bisa dapatkan logaritma 2.096.304 dibagi logaritma 2 itu dapat menghasilkan nilai N yang mendekati 21. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, kita lanjuti ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1, 3, dan 4 saya persilakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, nama saya Dewa Yaga Bintara. Saya daripada kelompok 3 ingin bertanya tentang bagaimana konsep logaritma bisa masuk ke dalam penyelesaian soal Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih Dewa, luar biasa. Oke, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Terima kasih untuk Kak Dewa Yaga Bintara karena sudah mempersilahkan diri untuk bertanya kepada kelompok kami. Untuk kali itu saya persilakan. Baiklah, pertanyaannya, bagaimana konsep logaritma bisa menjadi salah satu langkah penyelesaian dalam menentukan nilai N ini? Jadi kita tahu sendiri bahwa logaritma adalah kebalikan dari eksponen, dan bentuk 2N ini kita bisa menuliskannya sebagai 2 log 2 pangkat N. Dimana kita tahu bila terjadi bentuk seperti ini, kita bisa nilai logaritma tersebut adalah 1 dikali N, sehingga 1 dikali N adalah N, dan kita bisa langsung menyatakan N sebagai bentuk logaritmanya. Nah, bentuk logaritma itu sendiri kita akan gambarkan lagi dengan cara kita ubah dari 2 log 2.096.304 ini, kita ubah jadi logaritma berbasis 10, sehingga akan berupa bentuk pembagian antara log 2.096.304 dibagi log 2, yakni N bernilai 20,99 atau N bisa dikeluarkan menjadi 21. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat berguna bagi kita maupun untuk orang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, tepuk tangan. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mewakili penyelesaian masalah 1 dan masalah 2. Kepada ketua kelompok, silakan ambil LKPD-nya untuk dikumpulkan kembali kepada Ibu hasil diskusinya hari ini. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran barisan geometri hari ini. Oke, siapa yang mau bantu Ibu membuat kesimpulan hari ini? Silakan, acungkan tangan boleh. Diam. Silakan, Diva boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Sosadalia. Saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin memberi kesimpulan pada barisan geometri. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini, yang pertama adalah
barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perkalian atau rasio tetap yang untuk setiap dua suku yang berdekatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, itu kesimpulan pertama ya. Selanjutnya kesimpulan yang kedua dari pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau coba? Oke, silakan. Boleh Dewa. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewa Bintara dari kelompok 3. Menurut saya, penyelesaian rasio barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus UN per UN bin 1. Terima kasih. Terima kasih Dewa. Kesimpulan pembelajaran yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, silakan siapa yang mau coba? Oke, boleh silakan Chelsea. Perkenalkan, saya Chelsea Dian Ramadhani dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan pembelajaran yang ketiga, yaitu suku ke N barisan geometri ditentukan dengan rumus UN sama dengan AR N-1 dengan keterangan UN suku ke N barisan geometri A yaitu U1 atau suku awal dan suku pertama, N banyaknya suku, dan R adalah rasio. Oke, luar biasa. Terima kasih Chelsea. Oke, baik. Selesai kesimpulan. Selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi untuk proses pembelajaran kita hari ini ya. Ini soal evaluasinya. Jumlah calon jemaah haji pada suatu provinsi. Ya, ini ada calon jemaah haji pada tahun pertama 1.000 orang. Selanjutnya, jika setiap tahun bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, maka pertanyaan pertama, berapa rasionya? Pertanyaan kedua, berapa banyak calon jemaah haji pada tahun kelima? Ini soal evaluasi Anda. Ibu akan bagikan kertas untuk menyelesaikan soal evaluasi ini. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Oke. Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan kepada Ibu. Setelah kita mengadakan evaluasi, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk refleksi pembelajaran pertanyaan yang pertama, siapa yang mau bersama dengan Ibu menjawab refleksi pertanyaan pertama? Silakan ajukan tangan anak-anak. Ayo semua ya, oke. Silakan Zaki, boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Siagian, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaanmu setelah belajar materi hari ini? Siap izin menjawab, Bu? Menurut saya merasa sangat senang dan saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri serta teman-teman saya. Kami berhasil memecahkan masalah yang awalnya kami anggap sangat sulit, dan saya merasa lebih percaya diri. Dan saya menyadari bahwa ketekunan benar-benar membawa hasil yang positif. Luar biasa, Zaki. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Anggun Puspitasari, saya berasal dari kelompok 3. Apa yang sudah dipelajari pada materi ini? Siap, izin menjawab, Bu. Menentukan konsep barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku tertentu pada barisan geometri. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N pada barisan geometri. Ada yang bisa bantu Ibu? Perkenalkan, nama saya Bintang Lobrianti dari kelompok 4. Bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? Cara menyelesaikannya dengan cara
Kedepannya saya akan berusaha mendengarkan dan menghargai ide kelompok saya agar diskusi kelompok berjalan dengan baik dan optimal. Terima kasih Bintang. Anak-anak, materi pembelajaran kita berikutnya adalah deret geometri. Silakan dipelajari di rumah tentang materi deret geometri. Kalau hari ini kita sudah belajar barisan geometri, besok hari Rabu kita akan belajar materi deret geometri. Oke. Ada sedikit kata-kata yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua. Di dunia ini hampir tidak ada yang merupakan hadiah cuma-cuma. Tetapi semuanya adalah buah usaha dan kerja keras. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk mengakhiri materi kita hari ini, silakan Ketua kelas Ibu minta kembali memimpin doa. Silakan Zaki untuk memimpin doa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.